Makanya gue bilang, kalau lu berpisah karena finansial, kayaknya enggak. Pasti karena di belakangan finansial itu apa? Ya, Egonya yang tinggi. Ya, ego gitu. Kenapa? Karena gue direndahin nih anjing, nggak bisa deh gue nikah lagi, udah deh cerai. Wow. Itu ego. Mestinya pada saat lu ditegur finansial, ya lu kerja nih. Ya jangan yang mungkin ego malah kabur gitu, biasanya malah kabur ya. Kabur kayak gitu terus akhirnya selingkuh nyari gitu. Yeah. Selamat datang di podcast Halusi Nation. Selamat datang di podcast Halusi Nation. Hai sobat Halu, hari ini gimana nih kabarnya? Pasti balik, gue nggak mau nanya kabar kalian karena gue tahu. Mau apa sih? Gue nggak mau nanya kabar ke sobat Halu nih karena gue tahu nih pasti sobat Halu pada halu semua karena abis nonton podcast kita pasti halu apa sih ya? Emang podcast kita bikin halu. Iya bodo amat. Jadi sobat Halu kan beberapa hari yang lalu itu kan gue sempat lihat-lihat berita tuh tentang, yang gue lihat tuh banyak banget berita tentang kekerasan dalam hubungan, kekerasan dalam pertemanan, bullying tuh udah banyak banget. Nah, hubungan kekerasannya ngapain ya? Hubungan tuh kekerasan tuh banyak lah pasti di apa yang spesifik ayo? Penyebab dalam kekerasan dalam hubungan tuh kayak tentang ya disebabkan dengan kayak finansial atau perselingkuhan penyebabnya. Kalau kekerasan, bentuk dari kekerasannya kan bisa pemukulan lah. Tapi kalau yang di kasur itu kekerasan kenapa pada bahagia semua? Itu pasti kalian untuk itu emang nggak tahu sih, gue nggak bisa jawab tuh karena gue juga belum mengalaminya tuh kalau yang itu tuh. Tapi benar kata lu, KDRT itu penyebab salah satunya perpecahan dalam rumah tangga. Iya betul. Tapi kan gitu. Untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu kan pasti ada penyebab lainnya sebelum terjadi kekerasan itu sih. Pemicunya. Iya pemicunya. Kayak yang kemarin gue lihat di salah satu berita itu terjadi di Parepare itu antara. Parepare di mana sih, Cuk? Parepare itu di mana ya? Di Sulawesi deh kalau nggak salah tuh. Ya. Kalau nggak salah ya. Itu tentang ada pasang suami istri lah dia. Si yang gue baca beritanya itu si istrinya tuh dibanting-banting sampai si suaminya dibanting itu. Iya dibanting dicek. Smackdown bangsat. Pokoknya dibanting lah dari bahu diangkat itu, gue nggak terlalu lihat berita kayak gimana sih. Kenapa dibanting karena apa? Ya. Lagi bercanda apa? Karena ada cekcok katanya sebelumnya. Cekcok. Ya cekcok kan. Ada cekcok lah masalah suami istri mungkin sampai kayak gitu. Dibanting dia harus dibanting gitu sih. Buset. Parah banget kan emang. Nah, itu salah satu penyebab apa sih tadi gitu? Apa sih? Penyebab ya enggak, lu dari tadi kan ngebahas tentang KDRT yang seorang perempuan dibanting. Itu seorang istri. Seorang istri, ya betul. Itu yang mau lu angkat. Itu sama ya paling kayak ada penyebab kayak finansial sampai perselingkuhan sih ini. Finansial juga termasuk pilar perpecahan dalam rumah tangga. Dan itu tadi yang ketiga perselingkuhan itu sih. Selingkuh. Oh, 3 poin ini yang paling apa nih? Paling sering ya, paling sering terjadi dalam sebuah hubungan, terutama menikah. Iya, dan penyebab perpisahan juga ya nggak sih? Iya. Perceraian lah. Oh ya, perpisahan. Berarti temanya menarik nih hari ini. Apa tuh? Kita membahas yang namanya lu siap apa enggak sih sebenarnya menikah? Gitu. Wah. Bagus sih sebenarnya nih, apalagi kan kita bisa share-share ya kan, gua yang belum nikah nih bisa lebih ya banyak pengalaman, belajar pengalaman dari lu yang udah nikah duluan kan sebatang. Iya. Jadi ada pembelajaran yang penting itu ya nggak sih? Enggak, kok lu takut banget ngomongin pernikahan kan? Ya kan gue belum. Ya emang gue udah duluan, cuman kan bukan berarti gue bisa menggurui lu. Ya, gue cuman ngasih share ilmu, mungkin ke lu bisa atau ke sobat Halu juga bisa. Ini kan berdasarkan experience gue. Ya jadi gue disclaimer dulu dari awal, kalau gue di sini nggak menggurui, gue hanya menceritakan ulang, gitu, tapi nggak detail. Iya lah, masa detail. Ya. Atau enggak gue cerita tentang pengalaman teman-teman kita kan banyak tuh. Banyak juga. Gitu, ada yang udah berpisah, ada yang KDRT, ada juga pokoknya macam-macam deh. Kita akan bahas di sini dengan tema apa tadi?
siap nggak sih lu pada buat nikah? Nah, Yang pakai nada dong. siap nggak sih? Sebenarnya lu siap nggak sih Iya kan menikah? tuh, iya. Sebenarnya lu siap nggak sih buat nikah? Kalau nggak siap jangan nikah dulu. Bukan nggak boleh nikah. Oh iya, maksudnya nunggu kita siap dulu gitu. Karena menikah itu kan bukan hanya finansial, bukan hanya lu sekedar, yuk gue mau nikah nih, oh gue pengen punya anak nih, oh gue pengen punya pasangan biar dia merhatiin gue. Tapi ada mental yang harus lu jaga. Tapi rata-rata Gitu. orang zaman sekarang atau anak-anak ya orang zaman sekarang itu pengen nikah tuh dilihat dari siap nggak sih lu dari segi materi, finansial sih yang penting kayaknya itu sih yang paling dilihat dibanding kayak kesiapan mentalnya si orang yang mau nikah itu, ya nggak sih? Sebenarnya Menurut gue sih gitu sih. Banyak kok, kita nggak usah ngebahas yang jauh-jauh. Sekitaran gue pun banyak yang orang-orang nikah muda, teman-teman gue. Yang gue perhatikan ya endingnya juga pisah, gitu ya. Ini mungkin yang sadar ya, gue nggak menyudutkan ya, gue cuma menceritakan doang. Jadi intinya menikah itu temen gue nih, kan. Tapi lu nggak kenal kayaknya. Iya. Kalau kenal ntar tahu orang siapa. Tapi lu nggak kenal. Intinya dia menikah. Cuman perkara, ya gue punya uang, woi. Masalahnya apa lagi? Gitu. Akhirnya gue bilang, coba aja kalau lu memang mampu, gitu kan. Mampu kan bukan perkara finansial. Tapi itu ibaratnya berdua tuh pasangan udah mau nikah, udah mau sama-sama mau ya. Gue ngeliat dari pasangan si pihak perempuan, teman gue laki. Iya, baik perempuannya gimana apa enggak? Perempuannya mau banget. Karena apa? Duit, mapan. Akhirnya mereka menikah lah, gitu ya. Bulan ketiga kalau nggak salah. Kan ini gue tahu karena temen gue share ya. Nah, iya. Dia ceritanya ternyata tai banget bini gue, gitu-gitulah segala macam. Jadi sebelum nikah nggak ada detail-detail tahu Mereka tuh dari pacaran. pasangan dia kan juga pacaran, masa nggak tahu sifat pasangannya gimana? Kenapa pas nikah kayak kaget gitu dari cerita lu temen lu itu? Gue nggak tahu ya, kalau yang namanya pacaran itu kan rata-rata semuanya indah ya, atau enggak belum ketahuan. Karena gue jujur ya, gue sama istri gue yang ini, waduh yang ini, banyak. istri gue sekarang dan sampai nanti maksud gue, istri gue ini, gue dulu pacaran bertahun-tahun. Dan gue tau lah sifat dan karakternya, buluknya, baiknya, bangsatnya gimana. Pada saat gue menikah, ya gue udah nggak heran, gue udah bengong aja. Oh ya udah. Nggak berubah tuh dari berapa? Dibilang berubah pasti ada. Ada. Berubah ke yang lebih baik. Mungkin lebih yang sangat terlihat ini agamanya lebih baik. Makanya kan gue mulai yang wah gila rapi lah. Iya. Wah ya masya Allah lah ya. Masya Allah. Ya gitu. Jadi sebelum lu menikah, lu lihat dulu lah backgroundnya seperti apa. Background dari Bukan background pasangan, keluarga ya, pasangan lu kita aja pribadi. dulu. Iya kalau gua. Nah terus kalau lu berantem tuh lu gimana? Kalau lu musyawarah seperti apa? Lu musyawarah maksudnya kita berdua gitu calon itu pasangan. Iya lu mah sama orang lain. Cara menyelesaikan masalah lu berdua atau ke teman sobat lu nanti gitu ya. Iya, karena kan dari situ bisa kelihatan misalkan nih, misalnya lu pasangan gue nih, yang gimana nih masalah ini nih, terus ya kamu udah ini, wah itu kan langsung gitu tiba-tiba. Nah dari situ kan kita bisa mikir, oh ini gimana ke depannya nanti ya? Karena yang dari awal kita lihat kok udah begini, gitu. Ya kita nggak bisa sih menilai orang pada saat hari itu juga, karena kan semua orang bisa berubah. Cuman kan intinya kan karena gue pribadi gue orang Jawa kan dilihat dari bibit-bibit bobotnya gitu kan. Nah makanya gue pada saat itu memutuskan menikah. Kadang lu udah tahu udah bibit bobotnya atau udah tahu sifat si pasangan calon bini lu ini dulu? Karena gue udah tahu sifat dan karakternya. Jadi lu terima ya. Gitu dan menurut gue mental gue yang bilang udah siap aja gitu. Karena kalau gue pribadi gue siap nggak siap gue harus nikah. Harus nikah. Kalau nggak boleh jelas. Iya. Ya kan? Nggak ada yang ngatur ya hidup lu. Iya gitu. Oke sih guys, kayaknya emang Udah podcastnya ya? menarik sih, kita bakal lebih banyak ngobrol nih tentang Kira-kira udah. pernikahan nih, karena tadi lagi buat informasi buat para sobat halu ya kan. Sebenarnya nggak informasi, kita di sini saling sharing aja. Ya pasti ada yang informasi yang bisa diambil lah. Nah lu mau share tentang pernikahan nih karena lu mau persiapan nikah emang? ya mau orang kan emang pasti pengen nikah lah, makanya gue. Enggak juga, ada yang pengen single. Ya tapi kan rata-rata orang kebanyakan kalau kita. Tapi ada temen gue yang setelah bercerai dia maunya single seumur hidup. Ya karena mereka, karena mungkin teman lu yang penting udah ngerasain nikah ya udah gitu. Bukan karena dia traumatiknya tinggi.
gitu. Karena dia merasa gue padahal baik loh sama istri gue, mantan istri gue, tapi kenapa gue dijahatin? Iya sih, tapi ini kalau misalnya Gitu. single nggak ada masa tuanya sih, gue mikirnya kalau orang-orang itu mau siapa yang ngerawat gitu kasarnya. Kalau orang bisa berpikiran kayak gitu tuh gue bingungnya itu. Kalau siapa yang ngerawat sih pasti ada ya menurut gue ya. Kalau dibilang nggak ada yang ngerawat sih nggak mungkin, pasti dia punya sanak saudara cuy. Ya tapi kan namanya itu saudara sibuk sana sini, maksud dia mau datang sendiri ke panti asuhan sahabat saya dong udah tua. Ya masa gitu. sesibuk-sibuknya orang itu udah mau meninggal nggak diurus cuma sehari doang. Baru tadi gue ngelihat ada sebuah resepsi, gue nggak tahu di daerah mana. Tapi intinya si pihak mungkin pihak laki ya. Ya nggak tahu lah, pokoknya pihak mana-mana menyebutkan ngeluarin statement lah pada saat dia dikasih lahan buat ngomong ke tamu. Nah, Ya ini acara ini berhasil karena saya yang bayar. Kau nggak salah gitu ya? Ini kalau gue salah koreksi nanti aja. dampilin juga kan videonya. Ya, jadi akhirnya dirusaklah tuh acara sama si pihak satunya yang ngerasa tersinggung karena ya menurut gue gini ya. Kalau memang lu yang bayar sepenuhnya dan lu berstatement bilang kalau gua nggak bayar nggak bakal terselenggara nih acara. Ya gua kalau digituin sakit hati nyet di depan publik. Iya sih. Maksud gua kan itu kan lu udah ketemu keluarga bisa diomongin secara kekeluargaan. Gitu loh. Akhirnya kan pihak sananya ngamuk. Emosi langsung ya. Gitu kan artinya di situ ada masalah finansial. Nah, itu juga Itu sih. belum baru buat nikah udah langsung masalah. Iya, tapi itu kan masalah dari keluarga. Siapa tahu kalau antara si kedua pasangannya itu ya udahlah sama-sama nggak terlalu membahas itu, tapi kan mungkin keluarganya ya, keluarga besarnya yang bikin mempermasalahkan itu kan ya. Karena memang nanti nih ya, pada saat lu akan prepare nikah, menyatukan dua keluarga ini paling susah. Karena gue pengalamannya begitu. Iya sih. Makanya pada saat gue menikah, gue udah benar-benar ngasih sepenuhnya ke pihak bini gue. Jadi gue udah ngasih pengertian ke keluarga gue. Kan pasti kan ke keluarga gue atau nggak pasti nanti akan keluarga lu. Gini dong Rian, nanti nikahnya gini dong. Keluarga lu pada yang nyumbang segala macam gitu kan. Iya. Nah, gue mengantisipasinya adalah karena gue akan jadi imam, pemimpin. Gue bilang semua udah aku percayakan ke pihak wanita. Jadi keluarga lu diem aja gitu, nggak usah ngeganggu lah masalah pihak wanita gitu. Iya, karena gini, gue yakin, aduh nggak bisa yakin hanya Iya. kemungkinan besar akan ada bentrok pasti. Karena nikah itu kan nggak akan berjalan mulus. Iya, jadi lu mesti sabar-sabar tuh. Lu nangis sih? Iya sih, gue bingung aja. Malah nangis bangsa. Jadi mikir ya, aduh bingung, harus bener-bener banyak dipersiapkan berarti ya, terutama bener, untuk itu paling ngeri kan. Asli nanti lu pas ketemu keluarga itu paling ngeri. iya, terutama untuk menyatukan dua keluarga itu sih ya. Kalau Apalagi kalau ini beda daerah. Nih misalkan contoh, lu orang Jawa halus nih, Jogja, lu Jogja Iya, ya, iya. kan halus tuh, Iya. Pulau Nuwun gitu-gitu ya. Terus calon lu Batak. Orang bingung dong kan gitu. kaget dong orang Jawa langsung meninggal. Gimana? Iya, benar-benar. Nah itu lu nyatuinnya agak susah karena adat orang nih beda-beda. Nah gimana sih caranya mereka bisa nyatu? Nah lu satu-satunya karena lu yang bawa keluarga lain ke keluarga lu yang ngasih pintu itu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kalau pengalaman lu lebih harus apa ya? Gue harus lebih fokus ke keluarga gue, ngarahin keluarga calon pasangan gue tuh nantinya begini begitu gini, atau gue yang harus lebih jelasin ke keluarga pasangan gue, keluarga gue gini itu harus lebih condong kemana? Nafas. Lebih condong kemana tuh kayak gitu? Kalau gue jadi lu nih ya, emang lu calonnya orang mana? Hah? Orang mana? Ada orang seberang lah pokoknya. Orang seberang. Seberang mana? Seberang pulau. Berarti bukan orang Jawa. Bukan. Ini kan udah jelas adatnya berbeda ya. Iya lo harus kasih pengertian. Nah, pengertian itu ke keluarga dua lebih full atau ke keluarga calon pasangan? Dua-duanya. Kalau Pertama seimbang gitu. ke keluarga lu. Bu, Pak, ini bukan orang yang seadat dengan kita. Jadi mohon dimaklumi. Misalkan kelakuannya. Gue nggak bilang itu berarti minus lo ya. Iya. Kan jelas berbeda budayanya. Pasti beda. Jadi kita kasih pengertian dulu, gitu kan. Dan kita kasih ke calon kita. Yang nanti keluarga kamu gini nih, akan aku udah ngomong keluarga aku. Nanti kalau misalnya ada perselisihan, kita omongin bareng-bareng.
Bareng-bareng tuh gue sama pasangan gue bukan sama keluarga. Iya ya. Iyalah, karena gini ya, orang tua itu sebenarnya, menurut gue loh ya, menurut gue ya, jangan marah nih para orang tua ya. Menurut gue orang tua itu hanya mendampingi dan mengantarkan anaknya untuk menikah. Setuju sih, benar. Karena yang menjalani setelah nikahan kita anaknya gitu. Jadi orang tua ya ibaratnya bisa gue atau anaknya udah memilih seseorang pasangan, ya otomatis gua atau anaknya itu udah tahu lah kedepannya bakal gimana, atau udah tahu sifat dan karakter pasangannya itu sendiri. Jadi orang tua tuh menurut gua jangan terlalu mengjudge, wah pasangan kamu begini ntar bakal gak bener itu. Nah menurut gua kurangin lah, jangan kayak gitu, percayain aja ke anaknya. Kalau percaya aja ke anaknya gitu sih menurut gua. Iya gini. Jadi intinya gue perhatiin lu sangat khawatir akan terjadi dalam diri lu, ya kan? Nggak gini ya. Yang tadi gue bilang menurut gue valid. Orang tua hanya mengantarkan dan memberi jalan sama restu. Jalan tuh restu maksud gue. Menentukan itu enggak menurut gue. Bukan nggak boleh, tapi menurut gue enggak. Kenapa? Karena yang menjalani masa depan itu lu dengan pasangan lu nanti. Nah caranya gimana supaya dapat restu? Lu sebagai laki-laki membuktikan ke keluarga lu bahwa Rian bisa handle semua. Lu ngasih kepercayaan ke mereka. Handle si pasangan gue ini atau iya, lu pokoknya ngasih barrier terus bahwa Bu, Pak, udah tenang aja. Insya Allah Rian bahagia. Bapak Ibu cukup doain aja. Gitu loh. Pokoknya jangan sampai ada judging ke keluarga sana. Wah itu ngeri tuh. Kayak gitu, apalagi lu beda budaya. Gue alhamdulillah sih satu adat. Gitu, adat LA gue. Nah gitu ya jadi. Ya jadi intinya begitu. Kalau yang tadi lu bilang, ya orang tua ngejudge gini, itu udah normal ya menurut gue ya. Karena orang tua pasti ngejudge. Gitu. Itu orang seberang ngapain nanti gini-gini lah. Itu biasa. Dia kemana-mana udah biasa. Ya, nah tugas lu adalah yang tadi gue bilang, menenangkan orang tua. Udah Bu, nggak apa-apa, nanti kalau di seberang nanti Rian seberangin ke sini ya, nggak usah khawatir gitu. Ya. Iya. Gitu. Ini kenapa jadi lu malah curhat sih? Iya, gaji gue kan kita lagi bahas 3 poin itu. Pertama, kekerasan dalam rumah tangga, finansial. Sama perselingkuhan itu tadi. Oh iya. Selingkuhan sama. Kan ada 3 poin finansial yang membuat perpecahan dalam rumah tangga. Iya, dalam hubungan, lebih tepatnya rumah tangga ya sekarang ya, kita mau bahas. Ini kan lu belum rumah tangga, tapi setidaknya lu punya pengalaman. Prepare ya, pengalaman buat siap-siap supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Gitu. Terus apa? Lu diem aja sih? Iya. Apa gimana jadi dari bahas ini dulu ya, KDRT cu. Itu seru tuh. Karena ini yang gue masih agak tabu ya. Tabu kenapa tuh? Tabu dengan yang namanya kasar dalam rumah tangga. Maksud gue gini ya. Gue tipe dulu, gue zaman pacaran gue emang kasar, cuman biasanya di mulut sih gue kalau kasar. Karena gue punya barrier yang kuat banget diajarkan dari orang tua gue almarhum. Jangan pernah kasar. Ini nang baik laut kayak ada mayat di sini. Makanya. Ini lu bobang kayak lagi. Wah, serem banget. Jadi, apa mana gue tadi ngomong? Kekerasan, barrier dari orang tua lo. Iya. Kalau lu kasar sama seorang perempuan, itu kayak pengecut. Satu. Yang kedua, kekerasan di sini lebih fisik apa verbal yang dianggap pengecut? Fisik kan? Fisik. Nah, fisik kan. Karena kan kalau gue dulu itu, gue dari zaman dulu itu entah pasangan gue, entah teman gue perempuan, gue nggak pernah berlaku kasar. Apa kasar fisik ya? Kasar fisik gitu. Mulut pun gue biasanya usil, tapi gue bisa tahu lah batasan-batasan orang tersinggung gaknya, gue bisa tahu untungnya. Alhamdulillah gue bisa paham gitu. Nah, yang gue bingung di sini sampai ada kekerasan dalam rumah tangga, sampai yang dipukul lah. Tadi dibanting juga. Lah. Terus sampai tapi di sini gue nggak bilang lumrah ya kalau misalnya lu kasar sama seorang istri itu. Lumrah di sini wajar, nggak bilang wajar ya, kita nggak bilang wajar kayak misalkan berarti lebih mending ngatain anjing lu. Nggak gitu ya konsepnya. Nggak gitu juga maksud gua lebih mending gimana ya ngasihnya ya. Iya. Intinya kalau cara gua nih ya, ini pengalaman gua ya. Gimana tuh? Kalau gua udah debat nih sama istri gua nih, gua tinggalin dulu, gitu. Tapi istri gue sering ngomel sama kamu tuh setiap
ada perdebatan pasti pergi ninggalin aku ngerokok gitu ya kan. Gue lebih mending meredam, gue tinggalin dulu. Daripada lu nya naik bisa main tangan atau kata-kata lebih kasar kan? Gue kalau main tangan sih enggak. Kata-kata yang lebih kasar. Kata-kata kasar ya. Tapi gue pernah zaman dulu melakukan itu ke sebuah barang, ngeluapin emosinya gitu. Tapi better lah, mending ke pasangan daripada ke pasangan kita lebih. Ya enggak juga dong. Kenapa? Ya kasarnya kalau misalnya barang nih, handphone, ya rusak, nyari duit lagi. Iya. Yang nggak handphone juga apa, meja Ya gitu. intinya redam emosi karena gini ya. Ini yang harus lu tahu nih. Apa? Lu ribut sama pasangan lu pada saat pacaran, enak nih, endingnya lu pisah. Maksudnya pisah, berantem paling by phone. Nanti kalau lu menikah, lu debat satu kamar, satu atap, rumah, cuk. Lu pusing gak lu? Satu kasur, debat bangsat. Nggak enak banget tuh, bisa gue ngebayangin. Karena gue tahu ini istri gue nih. Gue ribut, gue enak sendiri di kasur, tidur nggak nyenyak. Iya, nggak nyaman. Ya kan? Jadi mendingan gue hindarin, dan menurut gue nggak ada salahnya untuk minta maaf. Trik gue nih ya, bener salah minta maaf. Nah, setelah adem bini lu nih atau nggak pasangan lu, kan lu ngasih pengertian, maafin aku deh sayang ya, aku udah salah, ya bla 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 gitu ya. Bilang aku kesalahan itu. Udah adem bini lu atau pacar lu udah enak, baru lu kasih tauin pelan-pelan. Tadi itu sebenarnya aku masih kesel sama kamu. Cuman karena aku tahu kalau aku ributin kita pasti debat. Gitu. Pasti kan nanti bini lu atau pasangan lu akan bilang, ya aku juga tadi kesel sama kamu, cuman dengan ada yang rendah. Dibandingkan lu pada saat debat, lu lempar-lemparan tuh, ya kamu yang salah lah ini. Wah, itu nggak akan kelar. Kalau ngomong sama-sama reda, sama-sama udah tahu gimana kesalnya kenapa, baru diselesaikan, cari masalah, cari solusi bareng-bareng gitu. Iya, intinya gini, ya udah nggak apa-apa deh aku salah, tapi sebenarnya kamu tuh salah yang karena kamu salahnya kayak gini. Udah ngasihnya pelan-pelan gitu. Mau dia ngerti nggak ngerti, terima nggak terima, udah diemin. Yang penting lu udah menyampaikan bahwa ini lu salah, nyet. Oh, misal pasangan kita tetap ngelawan, oh enggak, tetap biarin aja, diemin aja ya. Diemin. Yang penting kan, yang penting apa itu namanya ya? Udah tenang. Aspirasi lu keluar. Sebenarnya masalah yang ada di pikiran lu keluar. Gitu. Jadi pada saat gua keluar nih, gua ngerokok lah sebatang 2 batang. Gua cooling down dengan gua ngekstrak. Gua review masalah gua, apa sih sebenarnya masalahnya nih? Oh, ternyata bini gua nih yang salah. Oh, ternyata gua nih yang salah. Setelah ngerokok masuk, mandi dulu biar wangi, ya kan? Bis mandi, langsung udah pura-pura bego aja kayak nggak ada apa-apa. Lah, bini lu nggak mancing. Pasti kesal. Masih mancing. Oh, diem aja nggak ini. Pasti kesal. Cuman kan kalau suami istri enak, ada make up sex. Oh iya. Lo ngerti nggak make up sex? Iya. Ya kan? Nah, disitulah kita ngobrol gitu. Tadi sebenarnya kamu salah yang, terus enggak salah gini. Iya ya udah. Yang penting aja ya. Menurut aku sih gini. Tapi kalau memang kamu bilang aku salah, nggak apa-apa juga. Gitu. Toh dosa lu kita yang tanggung, bangsat gitu loh maksud gua. Jadi ya udah nggak usah diperdebatkan. Tapi kita tetap kasih tahu yang benar biar nggak ngulang lagi. Nah makanya setelah gua merasakan dengan cara itu, jauhnya, alhamdulillah gue jauh dari namanya kekerasan. Gitu loh, karena dan batin juga tenang, tetap tenang. Enggak, kan gue ninggalin debat. Gue jauhin, gue cabut keluar, kabur. Nggak, maksudnya udah aspirasi lu nggak kepikiran nih gara-gara ini debat tadi nggak. Karena alhamdulillah sejauh ini misalkan gue habis berantem sama bini gue cabut, terus gue masuk, gue kasih tauin lah. Sebenarnya kamu tadi gini yang gitu. Alhamdulillah sih istri gue ngerti. Oh enggak, jadi nggak ada pikiran di otak lu, masih mangkel itu nggak ada di pikiran. Pernah ada momen dia tetap ngelawan gue, biarpun udah cooling down. Tapi gue mikir ya udahlah, yang penting gue dinyampein. Gitu. Dan itu salah satu yang buat jadi nggak ada kekerasan gitu. Ya, yang kedua nih yang paling valid ya, ini buat yang Islam, ajak sholat cuy. Sumpah selesai. Sholat wudhu aja tuh, ajak wudhu lah. Ngapain lu ngajak wudhu? Ya buat tenangin diri seenggaknya itu loh, ajak wudhu bareng-bareng. Sholat. Iya sholat ya. Yang sholat itu gitu. Kan masa? Oh enggak, parah lu, Allah lu. Ya lu pilih mana? Bercandain gitu ya. Iyalah, sholat akhirnya. Kan Salim istri. Nih walaupun Salim kesel, lu nggak ikhlas aja ya. Kan ini lagi mediasinya sholat cuy. Masa ya lu debat depan Allah kan nggak mungkin. Iya sih, betul. Gitu loh caranya.
Ya itulah cara buat menghindari KDRT ya terjadi. Tuh guys, sebenarnya Gitu. Jadi karena mudah gini ya, cara menghindari KDRT itu tentang sebenarnya sholat. mudah. Sebenarnya mudah ya. Secara teori. Teori. Karena tapi gue udah menjalankan, oh ternyata ini valid. Dan mudah, setelah lu jalanin tuh masa awalnya berat ya sih buat jalanin, lu ikhlas buat lu ninggalin masalah lu. Ikhlas yang paling susah. Mangkel kan pasti ada mangkel buat lu tinggal ngerokok. Kalau itu gimana tuh? Karena gini ya, dulu pas kita zaman pacaran gitu, kalau gua egois masih bisa, ya. Gua tinggal, gua marah, gua apa masih bisa. Tapi kalau sekarang susah. Iya, balik lagi ke dosa itu sih lagi. Kan lu orang Jawa Iya, nih. iya. Pakai ilmu gua, sing waras, Sing ngalah. sing ngalah. Iya sih. Gitu. Anggap aja bini lu nggak waras, udah gitu aja. Enggak sayang, maafin aku ya. Iya. Ya intinya begitu. Jadi itu salah satu cara, dua cara yang menurut gua valid untuk tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kan mungkin adalah teman gua yang bininya tuh kasar, main fisik. Iya. Ya jambak lo, narik lagi. Ya lu sebagai laki-laki self defense aja. Nahan gini apa sih yang udah terus lu Jangan peluk, kepancing ya, jangan kepancing. Kadang lu self defense aja, akhirnya si cewek jatuh kasar nih, kan tai kan. Iya. Gitu loh maksud Sering, gua. Iya, jadi Karena banyak cewek di era sekarang nih, baik yang bacot, bener. Jadi udahlah, Iyain menurut aja, gua, walaupun iyain iya aja, gitu. Nah kalau menurut lu gimana Yan? Kalau lu kan udah dapat pengalaman dari gua tuh, masalah pernikahan. Nah kalau lu mengandai dulu deh, lu kan belum nikah nih, lu akan seperti apa nyikapinnya? Kalau lu secara pribadi? gua sih bener pengen ya coba dulu lah dari apa ya, coba dulu bener kayak lu diemin dulu, nenangin diri gua dulu, karena emang sih untuk meredam emosi gua untuk main tangan sih juga nggak mungkin ya, nggak sampai sana. Paling ya Jangan sampai. Iya, paling ya itu kayak tadi, kayak lu diemin, ninggalin dulu sih. Kan kalau gua ngudut lu ngapain? Ya pokoknya keluarnya dulu, nggak tahu ngapain, pokoknya tenangin, mau emosi atau banting-banting sendiri, penting sendiri, jangan kelampiasin ke pasangan gua nanti. Mau misal gua kesel, marah kayak mau nangis atau apa, yang penting sendiri dulu gua. Iya. Me time sendiri buat nenangin itu sih gua bakal gitu. Iya karena lu percuma lu debatin asli. Karena perempuan itu emang nggak mau ngalah. Jadi kita udahlah ngerti aja. Iya. Mau dia gimana ya udah gitu. Ingat, ya ini istri kita gitu. Istri gua bangsat. Iya, kita lu istri lu. setan. Ya maksudnya istri lu masing-masing lah. Masing-masing Gitu. sahabat lu ya bener. Itu loh. Nah kalau dari lu itu Iya nggak beda jauh lah, nggak beda jauh sama jauh lu. ya, nggak mau mikir bangsat. Lah bener, karena kalau dipikir buat gimana caranya buat meredam ya, bener kata lu, ninggalin udah. Daripada kita- Ninggalin pisah maksudnya. Ya enggak lah, ninggalin, nenangin diri kita sendiri, di atas diri gue sendiri, biar nggak tambah emosi sampai ke yang lain-lain bisa verbal, kan takutnya nggak Iya. bener juga sih. Karena biar mental lu juga sehat gitu loh. Karena lu mau debat sampai mana sih, nggak akan ada ujungnya gitu. Karena Khalid Basalamah bilang Apa tuh ya, karena perdebatan itu nggak penting, jadi tinggalkan gitu. oh ya, gue pengen nanya nih, kalau nih misal kita masalah pasangan kita nih, terus kita mangkel dan ibarat kita cuma pengen share aja keluarin unek-unek ke orang lain itu atau ke temen tuh gimana menurut lo? Apa kita harus balik lagi kayak kata lu, kita share istilah nyampein unek-unek kita ke pasangan kita? Coba atau ntar dulu pelan-pelan, gue pusing nih. Gimana? Nggak, gue pengen nanya nih, kalau misalnya kita pengen nyampein unek-unek kita nih, apakah harus langsung ke pasangan kita atau ke istri kita nanti, atau kita apa ya, cari solusi atau buat tenangin pikiran kita tuh ya udah share ke orang lain dulu, ke teman atau Lu bermasalah dengan pasangan lu. ya gimana nih kalau udah nikah nih, ibaratnya Gini ya, menurut lu? karena ini lu laki-laki, lu bermasalah sama pasangan lu. Terus lu mau share masalah lu berdua dengan pasangan lu. Lalu bunuh diri namanya. Jadi langsung lebih baik nenangin diri kita sendiri Nenangin dulu ya. diri. Iya. Nah kalau gua jarang ya. Emang lu sebagai orang terdekat gua nih, emang gua pernah cerita. Ya nih bini gua Enggak kayak tai sih. ini nggak Iya, pernah. iya Cik. sih. Karena apa? Yang episode sebelumnya kita cerita, orang tuh hanya sekedar pengen tahu, bantu mah enggak. Mungkin ada ngasih beberapa solusi, tapi kan yang ngerti pasangan kita ya Cuma kita sendiri. sendiri, ya, benar. Gitu loh. Jadi maksud gua mending lu evaluasi diri lu satu. Kedua, kalau lu memang muslim, lu sholat. Minta sama Allah. Masya Allah ya. Masya Allah. Enggak, ini enggak gimmick, Cuk. Ini beneran. Iya, Karena gue udah ngalamin. Intinya nenangin diri dulu kita ya, emosi apapun ya. Iya. Nah, itu kan masalah untuk menghindari KDRT. Menurut versi kelas halu nih, Iya, hallucination. Ya kan? hallucination ya, tenang. Dan paling Nah, masalah yang berikutnya apa? Finansial. finansial.
Nah maksud gue gini, ada beberapa teman gue, kolega-kolega gue, Kolega-kolega. Ngeri. ada yang si pasangan lakinya dia nggak kerja, pengangguran. Ya ini pengangguran. Ini Pure nggak kerja apa pure dia ada bisnis pengangguran. atau ada project-project itu gimana? Enggak. Pure pengangguran. Pure benar-benar apa namanya kayu mati. 100% pengangguran, nggak ada bisnis, nggak ada project. Udah kayak bangke, lah kasarnya. Dia benar-benar diem. Nah maksud gua, kalau memang lu pengangguran, lu mengerti keadaan istri lu yang bekerja. Ini suatu pernikahan ya. Iya. Gitu. Jadi maksud gua gini, lu nggak usah power syndrome dengan bini lu keluar kerja pamornya lebih inilah ini, terus lu jadi merasa, ih anjing ini bini gua kerja nih gini-gini segala macem gitu. Menurut gua lu nggak usah khawatir. Ini hanya tertukar sementara menurut gua. Hanya sementara. Ya. Sementara karena gini ya, istri bekerja itu menggantikan suami sementara. Iya, ya. betul. Sementara ya. Sementara ya. Iya, bukan seterusnya. Iya. Karena tulang punggung aslinya adalah suaminya. Iya benar. Gitu loh. Jadi maksud gue mengerti, lu yang pengangguran, ya lu ngerti lah. Lu gantiin istri lu, ngapain sih kerja di rumah? Nyapu, ngepel, nyuci segala macem. Biar istri lu yang nyari nafkah. Gitu Dan loh. cuma sementara balik lagi. Cuman kan alangkah lebih baiknya adalah ya lu jangan nganggur banget. Iya, tai. ada usaha. Segala macam aja sekarang ada yang bisa menghasilkan uang biarpun receh. Betul. Maksud gue gitu. Jadi sebenarnya kalau keributan perkara finansial itu klise menurut gue. Bisa buat sesuatu yang lebih besar lagi, mungkin menutupi hal yang lebih besar ya. Iya, karena gini ya. Gue termasuk orang yang pada saat gue kerja itu segala pekerjaan tuh bisa kita kerjakan. Iya betul sih. Berapapun hasilnya. Betul. Iya. Nah, misalkan lu mendapati seorang istri yang kok cuma segini sih yang gitu. Itu yang lu mesti perbaikin. Cara bersyukur ke pasangan kita itu ya. Iya. Jadi karena lu seorang imam adalah lu tegur yang berapapun yang gua hasilkan, lu syukuri. Iya. Kenapa? Dengan lu mensyukuri, gua akan dapat yang lebih nantinya. Makanya gue bilang, kalau lu berpisah karena finansial, kayaknya enggak. Pasti karena di belakangan finansial itu apa? Ya, egonya yang tinggi. Iya, ego. Gitu. Kenapa? Karena gue direndahin nih anjing, nggak bisa deh gue nikah lagi, udah deh cerai. Itu ego. Maksudnya pada saat lu ditegur finansial, ya lu kerja nih. Ya jangan yang mikir ego malah kabur gitu, biasanya malah kabur ya. Kabur kayak gitu terus akhirnya selingkuh nyari gitu. Iya. Lebih bahagia ya, ini disclaimer ya, ini menurut gua. Jadi perpisahan karena finansial itu sebenarnya mitos. Karena uang masih bisa dicari, uang masih bisa dicari, cu. Iya, tapi kalau perasaan sudah tercoreng, sudah usai gitu. Betul sih. Jadi ya berapapun yang lu dapat, ya lu kasih ke bini lu. Dan jelasin cuma dapat segini, bersyukur, minta. Iya, bersyukur. Pasangan lu bersyukur aja sih sebenarnya. Iya. Tapi lo dengan statement gue percaya nggak perpisahan itu karena finansial bisa terjadi? Ya balik lagi bener sih, alasan sih kalau cuma karena nggak punya duit nggak mapan tuh, karena namanya duit bisa dicari, benar. Bisa dicari. Lo rampok aja bisa. Iya benar. Iya dong. Boleh ngepet aja bisa aja. Itu kan pekerjaan. Iya. Sesuatu yang lu diem akhirnya melakukan usaha untuk menghasilkan uang. Iya benar. Tapi caranya salah. Iya. Gitu. Caranya dosa. Iya. Gitu. Jadi kalau lu kayak kayu mati kayak bangke diem aja gitu terus lu ngomel. Ya ngapain? Kurang sih menurut gua gitu loh. Ya kali begitu Raki. Nah itu dari finansial menurut gua, dari versi hallucination ya. Kalau dari lu apa? Apa nih? Dari gua kenapa? Finansial. Kenapa? Lu merasa tercukupi pada saat nanti lu akan menikah? Ya enggak sih. Lu percaya dengan yang namanya finansial itu bisa memisahkan suatu hubungan? Untuk memisahkan itu kan balik lagi kita gimana, tergantung kita cara dari pasangannya itu, dan pasangannya itu juga menanggapi dari pasangannya itu menanggapi lah kita. Apa sih gue ya gimana cara pasangan itu, kita sebagai laki-laki itu menjelaskan bahwa kita dapatnya cuma segini, menjelaskan kita akan berusaha lebih banyak lagi buat mencari uang gitu sih. Jadi kasih ketenangan dulu ke pasangan kita. Ya kasih pengertian dulu gitu. Bahwa
yang namanya cari uang itu kan nggak semudah itu. Jadi alangkah baiknya ya lu mensyukuri dan menghargai usaha Iya, itu laki-laki. banyak mendoakan aja si pasangannya itu. Nah, intinya gitu. Jadi kayak istri lu di rumah ya lu doain suaminya biar dapat rezeki banyak. Tuh. Gitu kan. Jadi jangan yang namanya oh cuma sedikit sih gitu. Ah kamu kerjanya gimana sih? Malah harusnya gini. seret kayak rezeki laki-lakinya. Itu dia, malah makin seret, malah Gitu. kebuka. Kalian juga repot. Kalau Jadi kalian lu harus jelek. prepare juga tuh Yan gitu. Kalau dibilang finansial nggak termasuk yang bisa apaan sih gue ngomong apa? Nggak menyebabkan perpisahan. Sebenarnya bisa juga gitu. Tapi balik lagi yang tadi gue bilang, sebenarnya di balik finansial itu ada ego lu. Egonya. Gitu. Kalau lu dibilang miskin, pengangguran, terus lu akhirnya berpisah, ya itu salah lu. Iya benar ya jelas Betul sih. loh. Salah. Karena nggak usaha, nggak mau Nggak ada usaha. usahanya gitu. Nah yang terakhir nih paling vital, perselingkuhan. Perselingkuhan. Ini yang paling menurut gue paling magic di Indonesia. Nggak tahu sih di Indonesia. Di Indonesia sih kayaknya. Di Indonesia paling ini ya. Mm-mm. Karena kenapa gue bilang magic perselingkuhan ini karena orang yang kita lihat secara cover udah salafi, udah syar'i. Bisa selingkuh. Taunya ada orang ketiga. Nah, Lagi mana mungkin sih? orang ketiga lebih nyaman mungkin. Nah, kenapa bisa lebih nyaman? Ya kita balik lagi ke pasangan kita mungkin yang nggak bisa membuat dia nyaman, itu dia. Gak mungkin manusia dilahirkan langsung bajingan tuh nggak mungkin. Pasti ada sebab dan akibat. Karena kan menurut gua secara pribadi kuncinya adalah laki-laki berusaha, Perempuan menghargai. perempuan menghargai. Gitu. Jadi kalau misalnya laki-laki nggak usaha, ya perempuan nggak usah ngehargain. Kalau juga nggak menghargai Iya diri benar sendiri, sih. iya dong. Iya benar. Tapi kalau laki-laki udah usaha untuk pasangannya atau untuk keluarganya, Iya, iya. ya cewek Harus wajib wajib. menghargai. Gitu. Perselingkuhan ya. Iya nggak tahu sih gue ya. Gue fair-fairan aja. Gue alhamdulillah sejauh ini gue masih bisa nahan ego dan nafsu gue. Kalau gue jujur sih ya bini gue kadang yang tuh cantik deh gitu. Gue belum ngomong Jelas ya. gue. Dan Bini bini gue lu ngomel, ya gitu. Ya gue yang penting udah jujur. Dan gue nggak bisa nahan. Ya anjing nih cewek cantik banget. Nggak bisa gue nahan. Gue pasti ngomong. Itu baru-baru ini apa setelah baru nikah? Bahkan sampai sekarang pun masih bisa gue. Ngomong Kadang gitu bini gue langsung ngomong gini nih. Ih kamu ngomong orang cewek bini sendiri bilang cantik gitu. Gue kadang gengsi kan ngomong gue cantik gitu loh. Tapi ya udahlah gue mensyukuri gitu. Itu gengsi itu. Gue gengsi yang kamu cantik Gimana banget sih. tuh? Iya kali apa bangsat. Itu kan lu ngomong. Tapi bener sekali-sekali gue boleh, gue akan ngomong gitu. Udah pernah lu coba? Pernah. Terus gimana bini Dia lu? bilang bacot kan. Ya gitu ya udahlah kita ngerti aja gitu. Nah itu kan lu melihat kalau ngeliat cewek cantik ke bini lu bilang kalau sebaliknya bini lu pernah bilangnya ngeliat cowok ganteng, dia ini ganteng banget sih itu. Nah, lu tapi gue pernah ngomong. Kamu nggak pernah ngeliat ada cowok ganteng yang gini segala macam. Ternyata bini gue termasuk orang yang agak sulit menyatakan atau nggak mengasih gelar cowok itu ganteng. Gengsi juga berarti apa? Karena dia bukan fisik nyarinya. Oh. Gitu makanya gue yang jelek ini diterima ya. Ya kan tapi kan walaupun gak fix tapi ada lah sekilatan apa ini ganteng banget. Nggak pernah ngomong gitu kan lu? Pernah, tapi kebanyakan artis. Oh ya artis. Oh, oke. Gitu, padahal kan artis nggak semuanya ganteng dan cantik ya. Iya. Gitu. Lah kalau menurut lu gimana Yan? Tentang kenapa sih dalam suatu hubungan tuh ada perselingkuhan? Kenapa? Menurut gua kenapa ada perselingkuhan ya mungkin si pasangannya itu yang apa ya kurang memberi perhatian yang lebih atau nggak sesuai apa yang pasangan kita mau, gimana sih gitu ya, nggak sesuai sama pasangan kita atau si perempuan itu mau apa tipenya kriterianya tuh nggak masuk gitu kasarnya, ibaratnya gitu loh. Gue nggak paham nih maksudnya gimana nih. Jadi awalnya misalnya menurut pasangan kita tuh lakinya tuh sempurna, baik, perfect lah. Nah, tapi di tengah perjalanan tuh tiba-tiba lakinya berubah menjadi hal negatif. Ya nggak sesuai sama nggak sesuai sama ekspektasinya itu, makanya yang buat si pasangan itu selingkuh gitu. Ya itu bisa terjadi, tapi kan pasti sebab akibat kayak gitu. Karena kan menikah itu kan definisinya apa? Ya menyatukan dua insan dua keluarga yang menyatu, betul. Kan betul. tujuannya adalah satu, bahagia dan til jannah. Iya.
Bahagia dunia akhirat ya. Iya. Kayak kisah Kan kita kayak Mawar kalau Warohmah. tiba-tiba lu selingkuh, ya judul kita tadi. Lu sebenarnya siap nggak sih menikah? Nah gitu. Nah, berarti kalau judul itu berarti kalau menurut kita nih atau menurut lu yang seseorang yang selingkuh atau dalam jika itu udah menjadi hubungan atau pernikahan berarti bisa disimpulkan bahwa itu orang nggak siap gitu ya Ya kasarnya. nggak siap lah. Nggak siap ya. Nggak siap. Kalau orang udah siap itu nggak bakal selingkuh. Nggak bakal selingkuh Jadi di note kayak- ya, di note. Orang udah siap nikah nggak bakal selingkuh ibaratnya gitu. Nggak bakal, nggak bakal ya? terjadi. Kenapa? Karena lebih open. Kalau orang yang selingkuh itu berarti belum siap nikah ya? Belum, menurut gue ya. Belum siap nikah sama sekali, pure 100% belum nikah. Pure, menurut gue 100%. Karena kalau lu udah siap menikah, itu bini lu, itu suami lu kayak tai, ya lu telan. Itu tai istri lu, itu tai suami lu. Kayak gitu. Apakah gue pernah bilang, Yan, ini bini gue kayak tai nih? Nggak pernah dong. Iya. Kenapa? Karena itu aib keluarga kita. Kayak gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau memang lu belum siap dan lu masih pengen selingkuh, nggak usah nikah. Nggak usah nikah betul. Karena lu bisa merugikan. Bukan merugikan satu orang, cu. Satu keluarga yang Satu rugi, keluarga. dua keluarga bahkan ya. Iya, bikin malu gitu loh. Makanya kan tiba-tiba ada, ya kalau pesan dari gue sih itu ya. Jadi pada saat muda lu puas-puasin lah tuh. Karena emang gue jujur ya. Gue muda sebelum nikah ibaratnya sebelum nikah Iya, puas-puasin dulu. Sebelum nikah dulu, gue bukan selingkuh, maksudnya gue gonta-ganti. Iya. Tapi pada saat gue menikah, Udah bosan. udah bosen ya. Gue merasa enggak sih kayaknya gue udah harus yang bener nih. Soalnya apalagi mau dicari gitu loh maksud gue. Atau mungkin itu kan dari lu ya, dari nikmati masa muda dulu ya biar nggak terjadi selingkuh. Atau juga bisa cari pasangan yang ibaratnya yang mau fisik ataupun dalam yang sesuai sama kriteria kita itu biar Bisa. menghindari tuh gue yakin menghindari kita selingkuh sih kalau dari fisik atau dari Tapi bisa bosen cu. ya maksud bos kan yang penting Lu belum jalani. Iya sih. Lu nikah seumur hidup nyet. Ya, Gitu. tapi sebenarnya awalnya wah ini fisik udah ibaratnya dari fisik atau berarti ini udah tipe gue banget nih berarti buat selingkuh cewek ngelirik cewek lain ya Manusia itu udahlah. nggak pernah puas. Iya sih. Pasti pada saat kita deketin, wah bidadari nih, turun dari kayangan nih. Tapi selalu jalan setahun 2 tahun, enak loh. Itu bisa cuy terjadi. Nah gimana nanggulanginnya? Ya lu ngobrol. Kayak, yang aku nih lagi bosen nih sama kamu nih. Oh, polos-polosan gitu. Tapi gue pernah nyata. Pernah gitu Pernah gue kayak gitu. bosan lagi. Akhirnya Gimana? kita Ini nyiasatin. nggak, nanya bosan ini maksud bosan dalam hubungan komunikasi atau hubungan bosan dalam lihat fisik lu bini lu itu yang buat lu bosan tuh apa? Ini contoh nyata ya. Ini gue share aja nih ya. Ini buat jadikan pengalaman lu yang lagi dengar atau lagi nonton atau enggak lu nih yang akan datangnya. Gue pernah dan bini gue pun pernah menyatakan statement yang aku lagi jenuh nih sama sikap kamu nih. Ya kamu ngomongnya ngebacot, ya kamu ini gitu. Tapi kita saling sharing. Akhirnya kita ketemu di tengah-tengah. Apa tuh tengah-tengahnya gimana? Gimana nih yang supaya kamu nggak jenuh sama aku, supaya aku nggak jenuh sama kamu. Akhirnya kita mutusin untuk kayak kita staycation, Oh, suasana baru gitu. refreshing, atau enggak kita yang mau gua akan lakukan, bini gue bikin konten seru. Jadi biar nggak jenuh, biar nggak bosen. Berarti Intinya bosan kayak sama gitu. keadaan lo ya rutinitas itu aja. Iya, karena ginian, lu kan nantinya akan satu kamar, satu rumah, satu celana dalam dan segala macam tuh. Iya. Lu akan denger bacotan bini lu akan denger bacotan lu. Itu kan akan jenuh. Nah di situ gimana caranya kita nyiasatin supaya kita nggak jenuh. Semua tuh ada solusinya nyet. Asal diomongin bareng-bareng ya. Asal diomongin bareng-bareng. Kayak gitu. Yang penting jangan ego. Nah, itu Karena juga. kalau lu udah menikah, anggap ego lu udah nggak punya lagi. Nah, anggap ego kita nggak ada. Berarti gue nanya share nih. Berarti kemauan kita nih atau kemauan gua ke pasangan gua tuh ibaratnya terbelakangin dulu, nanti-nantikan dulu. Iya. Kita harus menuruti kemauan apa dari pasangan kita nanti gitu. Iya, karena gini ya. Ini statement kuat dari gua. Kalau lu mau bahagia, lu bahagiain bini lu. Kenapa? Kalau gue simpel. Pasangan gue bahagia, gue otomatis mengikuti. Iya benar. Sekarang kalau kita bahagia, kalau kayak gitu. emang istri udah tentu bahagia. Belum tentu juga. Belum Ya, tentu, benar, cuy. benar. Kalau kita nih, bini kita nongkrong, senang. Kita senang nggak ngeliatnya? Iya. Kalau benar kita juga nongkrong senang, emang bini senang kita nongkrong? Enggak, kesel ada yang Iya. ada. Oh, iya, Sesimpel iya. itu. Iya, benar-benar. Menurut gua. Ya kan, ini sobat lu mungkin udah ada yang enek kali. Tapi terserah. Intinya beberapa poin yang tadi kita omongin nih, menurut gua sih valid. Iya. Gitu yang dari gua bilang, cowok tuh berusaha, wanita tuh mengerti, gitu loh. Terus
setiap masalah ada solusinya, setiap perkara keributan pasti ada solusinya. Ya intinya semua ada jalannya. Jadi adanya perceraian itu karena ego, adanya mental yang nggak siap dan nggak sehat. Balik ke mental ya, penting mental ya guys. Iya. Bukan masalah finansial selingkuh itu mah. Iya. Latar belakang yang apa sih? Dia gitu dia ngomong apa? Latar belakang yang nggak kurang, yang penting ego dulu ya dalam pernikahan tuh. Jangan Kontrol ego. Jadi pesan dari gua buat lu yang akan mau menikah nanti, lu harus selalu pegang teguh ini. Apa tuh? Jangan lu pernah merasa paling sama pasangan lu, tapi harus saling. Itu udah paling valid. Karena lu kalau ngerasa paling, pasti nggak akan ada keseimbangan atau keadilan. Tapi guys. kalau saling sama-sama. Benar-benar tuh guys. Gitu. Jadi ini penting, pesan yang paling penting Gue nih buat kayak dokter anjing. pesan buat kalian nih sobat halu yang mungkin belum nikah atau akan nikah. Kita harus saling, jangan paling, supaya Karena bukan kompetisi coy supaya ini. keadilan itu tetap ada dan nyaman dalam berhubungan gitu nggak sih? Iyalah, karena lu kalau lu merasa paling, terus lu menang nih dari bini lu. Berdapat apa kita? Apa yang lu dapat? Gak ada. Kecuali kalau bini lu menang, kita ikut seneng. Karena gue mending kalah tapi bareng pasangan gue dibanding gue menang sendirian. Ini kata-kata dari mana gue quote ya itu ya? Iya guys, oke deh. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada sih. Kalau dari lu ada nggak? Apa? Jadi udah kelihatan ya gambaran menikah versi gue gimana. Jadi lu udah banyak poin yang bisa lu serap untuk lu siap berperang melawan semua musuh-musuh lu itu. Musuh-musuh kita musuh-musuh dalam rumah tangga atau yang berhubungan ya. Pokoknya inget Yan, pesan gue itu, jangan pernah paling tapi saling. Dan selama lu memang suka wanita itu, lu perjuangkan depan keluarga lu. Dengan Itu cara sih apa? Membuktikan bahwa lu siap mental. Siap buat membahagiakan, membuktikan Siap. orang tua ya. Siap mental. Karena kalau ditanya keluarga lu, emang kamu yakin? Yakin. Oke guys, jadi kesimpulannya menurut gue sih kalau kita mau nikah yang penting ada kesiapan mental kita pribadi ya, mental kita pribadi dan keyakinan diri kita juga. Karena kalau masalah kemapanan atau finansial yang ya kemapanan finansial tuh ya itu urusan kedua ketiga lah ya. Yang penting dari keyakinan kita dulu dan mental kita. Karena kalau itu kita udah yakin dan mental kita juga udah siap, pasti insya Allah lah kedepannya ada jalan dan ada dimudahkan dengan sendirinya gitu guys. Iya. Oke guys. Ya intinya nih kan lu akan menikah nih. Pesan dari gue ya tadi tuh. Apaan? Ya tadi yang penting harus siap mental dulu dan keyakinan diri sama paling diri dan gua. saling itu. Oh itu paling harus penting. harus paling harus saling dan paling. Iya kan saling dan paling ya. Jangan saling. Jangan pernah lu merasa paling tapi saling. Oh ya, jangan pernah merasa paling tapi saling ya. Ya. Tuh, guys. Ya udah itu Udah gue kira ada lagi. Oke guys, sekian dulu podcast dari kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa guys, bagi kalian nih yang pengen ngasih saran atau mungkin pengen ikut podcast sama kita nih, langsung aja bisa DM ke Instagram kita di @kelashalu_. Dan juga nih guys, bagi kalian yang mungkin yang nggak ada kuotanya, nggak cukup buat nonton YouTube, bisa dengerin kita di Spotify. Kalian aja langsung bisa search di bisa search Hallucination, langsung muncul paling atas loh guys. Dan juga guys ya, jangan lupa nih guys, Sawerianya di pojok kanan atas buat bantu-bantu kita mengembangkan channel YouTube ini guys. Oke guys, sekian dulu podcast dari kita dan tetap saksikan dan dengarkan podcast Hallucination.